Coba deh kita bayangin, setiap hari jutaan dari kita kan berurusan sama pegawai negeri sipil. Kualitas layanan, cepat atau lambatnya birokrasi, sampai kepercayaan kita ke pemerintah. Semuanya itu bergantung pada satu hal, disiplin. Tapi sebenarnya apa sih aturan main yang mengikat jutaan abdi negara ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas buku aturannya. Ini dia dokumen kuncinya, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021. Ini bukan cuma tumpukan kertas loh, ini adalah pedoman yang dirancang untuk semacam membentuk ulang etos kerja dan akuntabilitas PNS di zaman sekarang. Yuk kita intip isinya apa aja. Gampangnya gini deh, PP ini tuh ibarat kontrak sosial buat setiap PNS. Isinya ada 3 pilar utama, apa yang wajib mereka kerjakan, apa yang sama sekali nggak boleh dilakukan, dan apa konsekuensinya kalau kontrak itu dilanggar? Jadi semuanya jelas, nggak ada lagi area abu-abu. Jadi penasaran kan, apa aja sih isi dari buku panduan para PNS ini? Oke, ayo kita telusuri bareng-bareng poin-poin paling penting yang wajib kita tahu, baik sebagai abdi negara maupun sebagai warga negara yang dilayani. Oke, pertama-tama kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu kewajiban. Ini bukan sekedar daftar tugas biasa, tapi ini adalah pilar-pilar yang menopang kepercayaan kita semua kepada pemerintah. Poin pertama, dan ini yang paling utama, adalah soal loyalitas total. Di pasal 3 itu ditegaskan, seorang PNS itu harus kudu wajib setia sama Pancasila, menjaga keutuhan bangsa, dan siap ditempatkan dimanapun. Ini bukan sekedar sumpah basa-basi, tapi komitmen buat mastiin birokrasi kita bergerak ke satu arah yang sama demi kepentingan nasional. Selanjutnya, kita ngomongin soal etika profesional. Pasal 3 dan 4 itu menuntut adanya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, ini nih garda terdepan buat melawan praktik korupsi. Jadi menolak gratifikasi dan mendahulukan kepentingan negara itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak, titik. Nah, kalau tadi kita udah bahas apa yang wajib dilakuin, sekarang kita balik. Apa aja sih tindakan-tindakan yang secara tegas dilarang, yang haram hukumnya buat PNS? Sekarang kita masuk ke jantungnya masalah birokrasi. Penyalahgunaan wewenang. Di pasal 5, ini semua penyakit lama dilarang keras. Jadi calo proyek, melakukan pungli, atau apapun yang merugikan negara demi untung pribadi. Batasannya dibikin jelas banget, nggak ada celah sama sekali. Oke, yang satu ini krusial banget di negara demokrasi kayak kita, netralitas politik. Pasal 5 huruf N itu udah kayak tembok api yang misahin birokrasi sama politik praktis. Dilarang ikut kampanye, pakai fasilitas negara, apalagi sampai mengerahkan dukungan. Tujuannya apa? Ya biar pelayanan publik itu nggak terpengaruh sama siapapun yang lagi berkuasa. Oke, kita udah tahu nih mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Pertanyaannya sekarang, terus gimana kalau ada PNS yang nekat melanggar aturan-aturan ini? Apa yang terjadi? Jawabannya udah jelas dan tegas banget. Persis seperti yang tertulis di pasal 7. Setiap pelanggaran, entah itu melanggar kewajiban atau melakukan larangan, bakal langsung kena konsekuensi yang namanya hukuman disiplin. Gak ada tawar-menawar. Tapi hukumannya ini nggak asal pukul rata loh. Peraturan ini dengan sangat teliti membaginya ke dalam beberapa tingkatan, tergantung seberapa berat sih pelanggarannya. Jadi menurut pasal 8, ada 3 lapis hukuman, ringan, sedang, dan berat. Ini nunjukin kalau sistemnya dirancang biar adil dan proporsional. Yuk kita bedah satu persatu bentuknya kayak gimana. Di level paling dasar, buat pelanggaran ringan, hukumannya itu lebih ke arah korektif. Bisa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas. Ini tuh kayak lampu kuning pertama buat PNS, biar cepat-cepat berbenah diri sebelum masalahnya jadi makin besar. Nah, kalau peringatan aja nggak mempan, hukumannya langsung naik kelas dan langsung kena ke kantong. Pelanggaran sedang itu artinya tunjangan kinerja dipotong 25%. Dan itu bisa berlangsung sampai setahun loh. Ini sanksi yang dirancang biar benar-benar terasa efek jerahnya. Dan ini dia, tingkatan paling puncaknya. Hukuman berat ini akibatnya bisa macam-macam, mulai dari penurunan jabatan, dicopot dari posisi, atau yang paling fatal, ya pemberhentian. Ini adalah konsekuensi yang bisa langsung mengakhiri karir seorang PNS. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh paling gampang aja deh, bolos kerja. Sistemnya itu terukur banget. Misalnya, absen 4-6 hari dalam setahun, hukumannya masih ringan, paling cuma teguran tertulis. Tapi, kalau udah sampai 11 hari, hukumannya langsung naik ke level sedang, tunjangan dipotong.
Dan kalau udah lebih dari 28 hari, ya udah konsekuensinya final, pemberhentian. Jelas banget kan aturannya? Jadi, ujung-ujungnya semua aturan yang kelihatannya ketat banget ini muaranya cuma satu, yaitu untuk membangun mesin birokrasi yang profesional, punya integritas tinggi, dan yang paling penting, bisa kita percaya sepenuhnya sebagai publik yang dilayani. Nah, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua adalah, dengan aturan main yang sejelas ini, apakah ini bakal benar-benar mengubah wajah akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia ke depannya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya ya.